mengutuk Kiai Imad dan mengutuk Rhoma Irama. Mulia nggak Kiai Imad? Banyak didukung, yang tidak mendukung kan hanya Ba'alawi, lalu meracuni para muhibin. Rhoma Irama mulia, difitnah kayak apapun, dia tetap senyum-senyum saja. Ya, kemarin yang difitnah itu. Jadi pada intinya ada dua peristiwa besar yang bisa kita kaji. Pertama, fenomena gunung es. Masyarakat melihat kerusakan dan kehancuran di bawah air itu. Gunung esnya kan kecil tapi akarnya besar. Kemudian sekarang sedang terjadi domino efek. Efek kartu zaman kita kecil kan, kartu remi itu disusun, ditekuk sedikit, dijatuhkan ujungnya, merembetkan sampai ke ujung yang lainnya. Nah, ini sedang terjadi nih. Jadi usaha-usaha bisnis mereka akan rata tanah, usaha-usaha naik panggung mereka yang tidak berdasar Al-Quran dan As-Sunnah hadis juga digulung rata. Ini host yang saya lihat. Thank you, standby. Ya, sedikit menambahi ya perkataan dari Abdul Qadir Asegaf yang vokal menyampaikan Gus Baha itu bukan ulama ya, dan itu hanya ulama abal-abal, kata Abdul Qadir Asegaf, Habib yang dari Solo yang terkenal dengan hok-hok-hok-hoknya, karena tidak pernah kuliah di luar negeri, tidak pernah nyantri di luar negeri. Itu bukan ulama, kata dia. Itu hanya ulama abal-abal. Ini sudah mulai penyerangan-penyerangan mereka. Dulu Faisal Asegaf, sekarang Abdul Qadir Asegaf. Ini sangat-sangat luar biasa, kawan-kawan. Kelompok mereka di sisi lain berlindung kepada Kiai Nusantara, di sisi lain menjatuhkan keilmuan, seolah-olah mereka itu nol ilmu dan dianggap bukan ulama karena tidak pernah kuliah ke luar negeri, tidak pernah nyantri ke luar negeri, jadi hanya ulama abal-abal. Ya, itu versinya Habib Abdul Qadir Asegaf. Ini akan terus meledak ya, karena sudah dibikin VT oleh kawan-kawan. Lanjut, silakan orang biasa. Nah, arti 100 juta tuh. 100 juta dengan go 100 juta upahnya. 100 juta go. Botol. Yuk, orang biasa bernarasi, tunjukkan narasi terbaikmu. Sultan Beng sebentar lagi Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya lagi ini host, lagi nggak begitu fit host. Tapi ya Gus ini Adam ini mau naik. Mau naik ini siapa? Naik, gue diturunin nggak apa-apa, nyimak di bawah biar kosong slotnya. Biar aja, nggak usah, kita aja. Fokus kita. Yang begituan ditanya kemarin rukun Islam ada berapa? Begitu tanya betul, prok. Huruf idham ada berapa? Gue jawab biar lunak. Idham bilahuna, ya itu lamro. Gimana sih lo? Betul dir. Begitu tanya siapa istrinya Fakih Mukodam, gue diturunin. Payah. Jangan menghina lo. Dia itu Raden Bagus Merongos. Cuy. Yuk, lanjut. Nggak tahu gua dia. Aduh. Ya ini yang memang apa ya, yang kita hadapi kan ketika berhadapan orang-orang bangsa kita. Tetapi masih rela jadi jongus mereka, jadi budak mereka. Ini sebenarnya yang jadi problem kita saat ini. Kalau masalah Ba'alawi ini sudah clear fix bahwa mereka bukan dzurriyyah Nabi. Begitupun dengan ajaran-ajarannya yang begitu sangat menyesatkan kita, terutama begitu. Termasuk ketika menyatakan Mi'raj 70 kali si Fakih Mukodam, pernyataan anallah yang seperti itu, kita kan nggak bisa membenarkan lagi. Dan ini seperti apa yang
Saya kutip ada pernyataan Bang Haplo tadi ya, tadi sore itu. Saya ingat betul itu. Jadi saya cuman ada agak rubah sedikit. Artinya begini, siapapun ketika membenarkan mi'rajnya Fakih Mukatab itu sama dengan membenarkan, menyatakan bahwa onta itu bertelur gitu loh. Artinya siapapun, mau kiai, mau siapa, yang nggak akan percayalah kita. Yang punya akal dan rasional kita. Jadi saya berharap lah pada saudara-saudara sebangsa setanah air, khususnya para kiai. Jangan bodohi kami, jangan kami ajak bodoh gitu loh. Mari cerdaskan kami, mari cerahkan kami. Kita ini sangat menghormati para kiai-kiai kita. Tetapi ketika kami diajak seperti itu, ya nggak mungkin kami mengikuti. Ini yang perlu kita sadari teman-teman semua. Masa ketika kiai bersabda ataupun berbicara, onta bertelur, saya harus percaya. Sementara onta itu beranak gitu loh. Ini kan apa ya, menjadi problem tersendiri hal-hal yang seperti ini. Oleh karenanya ini bukan bentuk su'ul adab saya mohon maaf. Tetapi ini yang harus kita katakan. Jadi ayolah kita berharap para kiai kita itu berbicara atas dasar keilmuan dan logika beliau. Saya yakin beliau itu alim, pintar, dan bisa menyelesaikan masalah ini. Dan sebenarnya tugas kita itu kan cuma mengikuti ya, sebagai orang-orang yang ramai lah ikut gitu loh. Karena memang kita punya keyakinan. Tetapi kan seharusnya itu para kiai kita yang akan memimpin kita. Ini yang terjadi berbeda dengan kiai kita dahulu. Kiai kita dahulu kan justru kiai kita yang memimpin kita untuk melawan Belanda, melawan ajaran-ajaran yang tidak benar. Ini memang amat disesalkan, tetapi kita yakin apapun namanya, kita tetap akan perjuangkan. Karena kita sudah yakin bahwasanya Ba'alawi itu bukan durian Nabi. Ini bukan untuk benci siapapun. Termasuk kita sebenarnya sayang dengan Ba'alawi. Ba'alawi sendiri kan sebenarnya korban juga. Korban dari Ali Asakron, kebohongan Ali Asakron yang begitu mengakar, dia menjadi dosa jariah. Tetapi mau diturunkan sebegitu terus-menerus. Ini kan tidak benar. Gantian ada yang mau naik, teman kita lagi mau naik tuh. Ya, ya itulah yang mungkin kita harus terus suarakan. Dan mudah-mudahan kita semua ini diberi kesabaran untuk selalu berjuang menyuarakan hal ini. Terlepas ada yang mencaci maki atau apapun, dengan segala risiko, mudah-mudahan apa yang kita lakukan, apalagi sekarang kita ini bulan puasa, mudah-mudahan ini bernilai ibadah buat kita semua. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Dilanjut. Kurang fit bos, saya nggak begitu fit. Kena bisu, panas semua kayaknya badan ini. Dilanjut host. Ya. Oke, saya coba host narasi host. Menambahkan narasi host tadi. Tadi host kan sempat mengutip ya perihal ada fenomena di bulan puasa. Sering kalau dulu-dulu kan kita melihat aksi-aksi sweeping ya yang dilakukan oleh rejimnya FPI dalam mini kultur dalam konteks ormas ya, saya sebut rejim itu tadi. Nah, akhir-akhir ini kan udah, terutama pasca polemik nasab ini, itu drastis sekali berkurang. Tetapi ada kemarin kita nonton di berita yang berkaitan dengan di daerah Jawa Barat juga, kalau tidak salah ya, ada aksi sweeping yang dilakukan oleh ormas, nggak tahu itu ormas siapa, atas suruhan siapa, saya tidak mendalami hal itu. Poinnya begini ya, ada untuk keyakinan yang terlalu berlebihan yang mengatasnamakan amar ma'ruf nahi mungkar itu tadi. Lihat kesesatan itu sekiranya itu segera langsung ditindaklanjuti. Tapi mereka itu lupa kalau kita ini
ada di dalam negara yang namanya negara hukum. Mereka melakukan menurut mereka itu baik, ya kita juga anggap baik. Orang berjualan di bulan puasa ya mungkin ya, itu juga tidak baik. Dalam hal yang umumnya mungkin bisa kita maklumin itu. Tapi cara penanganannya dengan membubarkan, dengan cara main hakim sendiri, itu juga salah. Kita hidup di negara hukum yang jelas aturannya, yang jelas tupoksinya, siapa yang bisa melakukan sweeping dan sebagainya, itu ada tugasnya. Nah ini diambil alih itu oleh yang orang yang konon katanya paling menjaga paling islami, paling mulia, paling merasa diri dia itu sebagai Tuhan. Nah inilah yang menjadi kesalahan gitu. Orang kalau sudah menyatakan orang lain itu bersalah, lalu mengambil keputusan berdasarkan keputusan dia sendiri, nah ini yang menjadi masalah. Kita ini hidup di dalam negara ya, negara yang bernama negara Indonesia ini, dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, ada sila-sila yang disebutkan di sana. Itu yang pertama, itu ketuhanan yang Maha Esa. Perlu diingat, di Indonesia ini ada beberapa agama, 5 atau 6 agama yang diakui oleh orang Indonesia, oleh pemerintahan Indonesia, oleh negara Republik Indonesia. Pertanyaannya, ketika kita mensweeping orang yang ternyata notabene mereka itu memang bukan agama Islam, tidakkah kita itu justru malah menyalahi? Ingat begini ya, kawan-kawan sekalian, juga memang ini harus kita suarakan. Negara kita ini adalah negara hukum. Hukum kita itu jelas dan tegas mengatur. Ada istilah yang perlu kita juga ungkapkan di sini. Presumption of innocence, equality before the law. Yang artinya itu setiap orang itu sama di mata hukum. Dan setiap orang baru dinyatakan bersalah ketika dikatakan oleh pengadilan bersalah. Nah jadi ketika kita main hakim sendiri, itu nyata-nyata itu sudah salah gitu loh. Jangan kita selalu merasa oh kita ini paling benar, tetapi di sisi lain kita itu salah dalam pengaplikasiannya. Nah jadi ya sangat disayangkan ya, peristiwa kemarin itu kok masih ada gitu loh. Harusnya kita puasa ini kan menahan lapar, bukan menahan lapar perutnya orang, tapi menahan lapar perutnya kita. Apa salahnya mereka itu berjualan gitu loh. Kalaulah jualan mereka itu memang sengaja ngantarin ke rumah orang masing-masing sambil memamer-mamerin, ya mungkin itu salah. Tetapi ketika mereka itu berjualan, mereka sudah mengikuti SOP yang sudah dibuat. Setiap yang berjualan harus dibuat tenda, tertutup, bla dan sebagainya. Nah ketika itu sudah mereka lakukan, kok tega ya kita sebangsa semuslim ini mensweeping mereka itu hanya karena mereka itu nggak boleh jualan. Bung, perlu diingat, rezeki orang itu cara memperolehnya itu beda-beda. Oke lah Anda mungkin hanya dengan mendawir dapat duit gitu loh. Nah bagaimana dengan mereka yang memang harus bekerja dan pekerjaan mereka itu harus jualan, dan jualan mereka itu harus dibeli. Nah mereka itu nggak berharap orang puasa makan di sana, enggak. Mereka itu hanya berharap siapa yang nggak puasa monggo makan. Kan semacam itu. Terlepas persoalan ini salah atau benar ya, bukan kita yang menghakimi. Kita ini adalah pelaku. Ketika itu kita sebagai orang ya yang merasa paling benar lalu melakukan main hakim sendiri, ingat loh, akan dibalas dengan hal yang berbeda. Contohnya saat ini, suka atau tidak suka, ketidaksukaan orang terhadap ormas yang hari ini itu dibubarkan, salah satunya semacam itu. Yang konon katanya itu dipimpin oleh Juriah Rasul. Pada akhirnya Juriah Rasulnya pun tidak terverifikasi. Nah ini adalah satu imbas. Nah apakah hal ini mau dipaksakan terus? Ya monggo silakan. Karena kita sebagai masyarakat Indonesia, semakin terang kita melihat persoalan ini, ya kita semakin berani menyuarakan. Oke, hari ini 1, 2, atau 9 orang, 8 orang yang ada di Komal plus 30. Besok-besok itu hakul yakin akan bertambah. Kenapa? Kita mencintai negara kita ini, negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak mau negara ini pecah. Kita sadar diri bahwasanya di dalam negara kita ini ada beberapa agama yang dianut oleh saudara-saudara kita. Oke, kita tidak bisa bersaudara secara agama, tapi kita bisa bersaudara secara persaudaraan kita bisa dibangun secara bangsa seperti itu. Makasih ya. Jadi azas praduga tak bersalah, dan setiap
warga negara sama kedudukannya di mata hukum. Dua hal ini tidak berlaku karena azas praduga tak bersalah ketika diterapkan kepada klan Ba'alawi. Kalian iblis, berani mengkritik Ba'alawi, kalian iblis, ya. Jadi tidak berlaku bagi bangsa Karim Hadramaut. Kedudukan sama di muka hukum nggak berlaku karena mereka bisa gagah-gagahan, presiden dihina, menterinya dihina, gubernurnya dihina. Jadi tidak berlaku. Itu hanya berlaku bagi bangsa Indonesia. Sedangkan Ba'alawi ini bangsa tarim, manusia setengah dewa, surga aja dia yang punya, mau apa lu? Lanjut, standby. Ya, Neraka aja Puasa dipadamkannya ya. Iya, gini. Jadi neraka jadi padam. gini Bang Dilan. Jadi kenapa mereka ngotot untuk menginikan sebagai duriyah Rasul? Karena apa? Di dalam Islam sendiri adalah Nabi Muhammad SAW adalah tertinggi sebagai Rasulullah. Ya. Nah, pada saat sudah menyematkan sebagai keluarga, maka dukungan arus bawah ini adalah yang diharapkan adalah umat Islam. Tujuannya apa? Untuk menginginkan pemerintahan RI itu sendiri. Nah, untuk masuk kepada RI, secara terang-terangan mereka agak kesulitan. Tapi kalau seperti makar waktu zaman PKI, kemungkinan besar pada saat didukung arus bawah mayoritas Islam, makanya disematkanlah imam besar umat Islam. Nah, sistematis inilah yang harus kita waspadai gitu Bang Dilan. Gitu. Standby, lanjut. Ya izin turun dulu, ada keperluan. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bang Rentela. Ya, naik lagi ya. Mantap itu, mantap. Naik lagi Bang Rentela nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bang Lentera turun, baru naik ini. Nyimak dulu aja wis. Ya. Ya teman-teman, hakikat puasa itu adalah memuasakan diri kita ya kan, dari untuk menjaga hawa nafsu kita dari segala sesuatu yang kurang baik. Gitu. Artinya ibadah pribadi karena tidak ada dosa yang dipertanggungkan atas perbuatan kita. Ketika kita berdosa, kitalah yang akan menanggung dosa kita itu sendiri. Itu jelas. Memang bulan Ramadan ini adalah bulan yang mulia, ya kan? Bulan yang mulia, bulan kita, bulan yang sangat dimuliakan dengan nuzulul Quran, bahkan Al-Quran sendiri turun di bulan Ramadan ini, ya kan? Bahkan ada Lailatul Qadar juga di situ. Penghormatan itu bukan kepada orang yang kata saya menukil dari perkataannya Ainun Najib, ya kan, Kiai Ainun Najib, yang mestinya menghormati kita itu adalah kita itu menghormati orang yang tidak puasa. Supaya apa? Supaya orang itu ketika dihormati, orang itu merasa sungkan dan mau berpuasa. Kurang lebih begitu. Syiarnya itu harus dibalik. Kurang lebih seperti itu. Makanya saya setuju banget ada pemerintah daerah yang menegur seperti apa yang disampaikan oleh Bang Desi tadi. Untuk itu, untuk saya akan membuatkan satu sholawat ya, jadi supaya nanti tidak terlalu tegang, kita akan baca sholawat dulu. Sholawatnya Abdul Qadir. ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا حنانا بمحمد يا حنانا بمحمد ذلك الفضل من الله
Nah itu tuh go-go-gonya yang berharga 100 juta. Jadi yang lain nggak penting, yang penting go. Itu 100 juta itu harganya. Yang dipertanyakan go itu artinya apa gitu loh. Nggak tahu saya, itu juga mumet saya. Monggo dilanjut. Wong Carubane naik. Iya. Silakan host. Begitu ya. Saya tuh baru ngecek kawan-kawan. Ya saya tuh baru patroli ya. Patroli salah satu ngecek akunnya Gogogok ini tadi. Biasanya dulu sebelum ada polemik nasab, wah kalau ini Gogok ini live itu yang lihat puluhan ribu. Ya, sangat menyedihkan sekarang yang lihat tinggal 200-300 kawan-kawan. Ini tidak lebih baik dari ketika tempatnya Gus Adam itu untuk debat kemarin ya, sampai 400 sampai 300 lebih. Ini Abdul Qadir Asgaf ya. Live saja sekarang yang komen di bawah banyak yang sudah tidak menghargai, karena ya memang ini adalah fenomena di mana Muhibbo ini sudah mulai tersadarkan ya. Ingat kalau kiai yang masih ya berpijak dengan dua kakinya, dompleng sana dompleng sini, maka nanti hukuman sosial pun akan menimpa panjenengan. Jangan sampai seperti Gogok. Terima kasih Wong Carubane, Sultan Carubane. Itu tadinya gua kasih nama dia Ahwal Dul Qadir Asegab. Sekarang harus gua tambah dong. Jadi nama lengkapnya ya Ahwal Dul Qadir Asegab. Gogok 100 juta. Nah, iya. Itu berhalusinasi host, pengen menyaingi Wali Songo, khususnya Sunan Kalijogo. Sunan Kalijogo juga kan dalam siarnya menggunakan budaya masyarakat ya, nanti baru masuk ajaran-ajaran Islam. Ini enggak, cuma gogogoknya doang. Lah iya, itu pekerjaan mereka setiap hari nyanyi-nyanyi ya, yo dianggap kita sholawatan lah. Iya, nyanyi-nyanyi dianggap sholawat. Iya, itu pekerjaan mereka. Dan ingat kawan-kawan, mosok ya zuriyah Nabi, ini klan Ba'alawi ya, ada yang buka bisnis prostitusi. Ya kita sebut inisialnya Habib Bahar bin Smith dan Rifki Al-Idrus. Gas wae ngopo? Mantap bos, betul, haram menyebut nama, inisialnya saja host. Bayangkan Mukiboy, cucu Nabi bisnis selangkangan berkedok jubah ulama, berkedok agama, menutupi daripada bisnis. Yang ini bayangkan kemaksiatan yang nyata yang membuat Allah murka. Jangan salahkan ketika Allah sudah menganggap suatu kaum itu melampaui batas daripada hukum Allah, Allah turunkan adab, 1 untuk ujian, 2 untuk hukuman. Kalau untuk ujian itu azab musibah itu diturunkan kepada orang-orang yang beriman. Tapi kalau hukuman ya musibah ini sebagai hukuman diturunkan untuk kepada klan Gogogok. Azab kepada klan Gogogok. Bisnis selangkangan dengan PSK
didatangkan dari Hadramaut, negeri Yaman sana, untuk melampiaskan ya kalau ada Habib-Habib yang dari Yaman datang ke Indonesia, dibawa tuh ke puncak Bogor dengan kawin kontra atau apa, dan untuk pelampiasan hubabah dong. Harus turun Hos ya, saya pamit ya, saya lagi di jalan, masih di jalan ini. Nah, iso, urung narasi. Biarin aja sampai kita turun semua, Hos. Jangan turunin. Turunin aja daripada digangguin. Gok. Sambil naik kendaraan, sambil enggak usah mendengarkan saja. Sambil gogok. Keyboard track didengarkan saja sambil gogok enggak usah turun. Gok. Pengen enggak bisnis selangkangan kawan-kawan? Bisnis selangkangan surga dunia. Gogok. Kita hostnya itu loh, aslinya pengalaman itu. Coba kesaksianmu gimana, Hos? Iya. Gimana? Apakah bagi pengalaman lah, ya kan? Jangan-jangan dia udah naikin yang dari Hadramaut tadi nih, Habibah dari Hadramaut. Dijaga, barang perempuan tuh dijaga lah, kok ini malah dibisniskan. Makanya kalau ada yang ngomong bisnis selangkangan, mereka sok suci, padahal mereka bisnis sendiri. Kalau ngomongkan narkoba sekarang mereka ini kok terus nulis kok jadi ya. Hai Mbak Alawi, kau mampu menyembunyikan bohong pada orang seperti aku yang bodoh dan tonggong. Adakah kau mampu sembunyikan kata-katamu darinya? Saya iki gak rampak iki, gak rampak iki. Gok, gak rampak iki. Ya seta iki tulis kok jadi. Aku nek gak didono, aku pokoknya gak kacau, pokoknya nek gak didono gak kacau. Lanjut. Wes makin cek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gogok. Kau bisa membungkus gerak-gerikmu dari jubahmu daripada juak pengia yang sangkek dan bahalul. Semuanya terserah ditelanjangi sekilas cahayanya. Kau bisa kebal dan dilindungi gua yang kelam daripada masyarakat yang kolot dan jiwa celaru. Ingat sahaja kau sudah spesies anjing, akan tetap bergelumang dengan najisnya. Kau jenis makhluk berlidah biaya, berbohong adalah catur kehidupanmu wahai Mbak Alawi. Ya, Singoidan, monggo. Nggak ada gogoknya ya? Nggak ada gogoknya ya? Terakhir ya? Nggak ada ini. Bongkar bangunan ilegal Habib, silakan Singoidan. Bongkar bangunan ilegal. Nggak, aku tanya dulu Kang Singoedan ini, aku mau datangi dia. Dia kemarin udah ngasih tahu alamatnya di mana, bisa nggak diulangi? Malam ini sampai di mana? Di dam di mana sampai di dam itu? Oh, saya di dam di BP di BP. belakang Hotel Yurik Gang Fakat. Tahu. Oh, di situ kah? Oh ya, sudah tahu saya. Tahu saya itu. Kemarin Tapi saya soalnya datang, katanya data saya kan sudah dipegang sama si Ale itu kan. Katanya mau ke sini. Alah, si Ale, beranian saya datanya sampai nanti. Besok saya datang sampai nanti. Tapi saya datang bawain takjil gitu loh. Takjil sama sampai ya. Ale sopo? Ale yang itu yang Muhyiddin. Ale. Kenali. Oh tadi pagi aja sama saya nyerah itu.
Oh, akun Ale. ALEE itu toh. Bang Singo, sing penting Dalam sampean niku silakan narasi, sing penting itu orang caci maki. Ya, itu aja. Sampean siap, punya siap. hak kok. Sampean tuh punya hak untuk menagih yang selama ini orang yang mengklaim diri sebagai keturunan Nabi itu kita tuh minta buktinya mana. Tuh kan? Iya, iya, betul. Jadi kalau mau di DM bodo amat, ya ngapain saya kasih tahu. Belajar kayak Bang Cocot itu nah. Dikasih itu on cam ya. Ambil pasang kumis palsu kan. Langsung pakai baju Madura caro bilangnya kan. Baru di samping itu apa? Ya, monggo. Oh dia ngakunya PNS, so ngajak demo dua. Tak suruh sepil mana kantornya nggak berani dia. ASN kok ngajak demo piye? Yang menjadi masalah ya seperti saya katakan tadi ini teman-teman. Tapi kita tetap harus suarakan gimana ceritanya. Kita sudah melihat apa yang kita lakukan selama 3 tahun kan, perkembangannya, progres kita, apa yang kita lakukan kita akan kelihatan banget. Kalau beberapa waktu yang lalu ketika terjadi perdebatan, Taiping pun kita kalah gitu loh. Tapi sekarang kan sudah kelihatan banget. Ada Bang Petaguru. Assalamualaikum Bang Petaguru. Kita banyak yang sadar, apalagi ketika ingat cerita hostnya tadi. Ketika dari kalangan Ba'alawi live seperti itu, tokoh-tokohnya sekarang sudah tidak ada. Bahkan cenderung, meskipun ada yang mengikuti justru bullying yang terjadi. Ada ketidakpercayaan dari yang ini. Meskipun saya percaya yang mengikuti masih banyak hal itu. Tapi kan kita ini akan terus menyuarakan hal ini. Ini waktunya cuma 3 tahun. Makin lama, makin orang makin punya kecerdasan, makin sadar. Ini pasti. Makanya saya berharap untuk para kiai-kiai kita, biar tidak terjerembab dalam hal ini. Jangan sampai terlambat. Yang saya khawatirkan nantinya kiai-kiai pun kena imbas dalam hal ini. Akhirnya ketika terlalu membela dengan logika yang tidak masuk akal, justru kiai pun tidak dipercaya nanti. Ini yang mengkhawatirkan saya. Ya kenapa? Ya karena sudah dianggap kurang kredibel. Salah satu contoh ya, saya sendiri merasakan hal itu. Tetapi kan saya tetap menghormati karena masih, meskipun mungkin berbohong dalam hal nasab, tetapi barang juga. Sehingga ketika orang sudah dianggap bohong satu kali, dianggap bohong selamanya. Seterusnya begitu. Masa seorang ini ya, apa yang disampaikan di Umar Hafiz itu, ini kan lucu gitu loh. Dalam hal tajwid saja sudah banyak yang menyimpang, yang nggak jelas seperti itu. Belum lagi yang video host